kita beribadah kembali kepada Tuhan pada Minggu Misericordias Domini. Firman Allah bagi kita diambil dalam kitab Roma 3 ayat 1 hingga ayat 8. Sekali lagi Roma 3 ayat 1 hingga 8. Demikian firman Tuhan. Asa dia nama hasurungan di Yahudi, tuaha nama hasea parsunatani, sadok udang dui para jolo hasahatannya kapadok di debatado nasida, aibia nama ia soporosea nadeba, tuktarbain nasida na soporosea ima manegai haburjuan di debata si haposani dau mai. Odo tahe parsitong do iya debata alai pargabus do nasa colma songon natar surati asapetor ho diaka padohamu jala monang di pangumuhommi alai biado do honota iya dipajongjong hagedu kota hati koran di debata da nageduk ma debata molo di palalu rimasna satabi di debata daumai ai auti songo dia ma taruhum debata pertibio alai molo lam tibul hasitongan di debata binain di gabusu bagadda hasangaponna puasa ugumo do beau songo pardosa data gunam mataula narwa asarona denggan songon padok dina deba mangarehe kita songonido hatata dinna patut matong hona agasi songoni kadamang rinang nani holongan di bagasan Kristus Yesus. Sekali lagi salam buat kita semua, salam sehat, salam bersama kasih Tuhan, tetaplah jaga kesehatan. Lam tapaubu mahasatiota makasih holi debata jalalam tapasada marohata nang pe iko di bagas tabedo pehita rak maratangiang rak maraminggu rak beribadah. Kita jangan bosan-bosan untuk beribadah memuliakan Tuhan. Kami tahu bahwa kita sudah jenuh dan kami tahu dan memahami betul posisi kita sudah pada tingkat yang cukup mengkhawatirkan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pahami bersama bahwa ujian yang kita hadapi saat ini bukanlah karena satu orang, tetapi memang karena alam itu telah dipergunakan Tuhan untuk menentukan langkah kehidupan kita yang berikut. Alam ini adalah merupakan kehendak Tuhan. Yang kita hadapi harus lenyap dari dunia ini. Yang kita hadapi tantangan ini harus kita menangkan. Di mana penyakit ini, virus corona tidak boleh ada lagi tersisa sedikit pun. Corona harus musnah. Shalom bagi kita. Dan waktunya tinggal sebentar lagi. Berjanjilah kita untuk bersatu, untuk memutus rantai perkembangannya. Dan hidup kita harus semangat dan lebih semangat lagi. Seperti yang kita pahami bahwa kita harus memampukan diri bersedia dan bersiap untuk lebih setia lagi kepada Tuhan seperti nats kita. Taat dan setia hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, taat dan setia hanya kepada Tuhan. Ada dua kata. Yang pertama, taat artinya berjalan di dalam koridor, berjalan di dalam aturan, berjalan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam kehendak Tuhan yang ada dalam diri kita, sesuai perjanjian kita, orang yang percaya dan mengasihi Tuhan. Dan satu kata lagi yaitu kata setia. Seperti pada Amsal 20 ayat 6 firman Tuhan berkata,
Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Sekali lagi Bapak Ibu, banyak orang yang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Jadi kata setia adalah perlakuan yang mutlak, yang wajib dimiliki oleh setiap manusia dalam aspek kehidupannya. Dan bahkan kesetiaan itu adalah salah satu buah roh itu. Maka berpegang teguhlah pada janji, berpegang teguhlah pada pendirianmu, patuh dan taat pada aspek kebenaran, walau bagaimanapun beratnya tantangan yang harus kita hadapi, walau bagaimanapun beratnya pekerjaan atau beban yang harus kita hadapi, walau bagaimanapun beratnya beban yang harus kita jalani di depan, kita harus setia dan tidak boleh berbelok. Nah, dua kata ini, taat dan setia, adalah ciri khas orang percaya, orang yang tidak tergoyahkan, orang yang kokoh pendiriannya, tidak berubah walaupun gempa bumi di depan. Tuhan, yakinlah, percaya ada di dalam kita, ada bersama kita. Kata kesetiaan dan kata taat inilah yang seharusnya dipegang teguh oleh orang percaya. Terkhusus orang percaya, kita katakan orang yang percaya kepada Tuhan, yang mendapat label kesetiaan ini, yang dipercayakan Tuhan berita perkataan kebenaran, berita nauli, seperti halnya kepada orang Yahudi pertama sekali. Karena kepada orang Yahudilah Allah mempercayakan perkataan-perkataan Allah. Kepada orang Yahudilah disampaikan hukum-hukum kebenaran, peraturan-peraturan sunat termasuk. Tetapi menurut nats ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang tidak lagi pada posisinya. Posisi kesetiaan itu, posisi kepercayaan yang diberikan Tuhan itu tidak lagi dipegang teguh oleh orang-orang Yahudi. Dan barangkali label yang dinyatakan bahwa mereka lah yang dinyatakan pertama sekali yang memegang label kepercayaan perkataan-perkataan Allah, justru menimbulkan kesombongan rohani, bahkan kesombongan rohani yang luar biasa, yang menyatakan ketika Tuhan itu ada bagi mereka, ketika mereka adalah hamba-hamba Allah, justru membuat mereka akan membeda-bedakan mereka, siapa orang Yahudi dan siapa yang tidak Yahudi, siapa yang menjadi murid Allah dan siapa yang tidak menjadi murid Allah, siapa yang lebih duluan diselamatkan dan siapa yang akan mati. Bapak Ibu, ketidaksetiaan atau ketidaktaatan itulah yang membuat label kepercayaan itu hilang, bahkan merusak hubungan yang baik itu. Mereka telah merusak tatanan kesetiaan yang dilabelkan kepada mereka untuk dipelihara selama ini. Dan ujian yang terbesar dalam hidup kita adalah bagaimana kita mampu bertahan hidup walaupun banyak sekali tantangan, walau banyak sekali godaan ataupun alar melintang di depan kita. Coba kita bayangkan, ini memunculkan firman Tuhan bagi kita kembali untuk mengingat manusia pertama, Adam dan Hawa. Teori kesetiaan. Semua kuasa untuk memelihara bumi, untuk memelihara apapun ternak dan hewan, segala ciptaan Tuhan diberikan bagi mereka, termasuk untuk berkembang biak. Tetapi apakah hubungan itu, apakah label kepercayaan itu boleh atau bisa mereka pegang teguh? Saudaraku, sejak dari situ manusia telah menjadi jauh dari Tuhan, telah menjalankan roda perjalanannya sendiri, sehingga kadangkala mereka lupa akan tatanan hidup yang diberikan oleh Tuhan.
kasih setia Allah tidak akan pernah berubah. Kasih setia Allah tidak akan pernah pudar. Lao sohaposa pehita anggode bata tongdo haposa. Meskipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap memberikan kepercayaannya bagi kita. Aidang tara parsuada hossa dirina. Allah tidak mungkin menyangkal keberadaan dirinya sendiri meskipun manusia tidak setia. Ai molojolma nang penang suami istri bagasan rumah tangga seringkali tidak setia. Mengapa? Biar saja suami tidak setia, amat tidak setia di par rumah tangga onna. Ujung nai natai pedak setia bolo-bolo nai. Sarupa sama nedok di lagu ya teh kamang kenang ate. Lagu yang paling hits saunari. Di mana nedok na dak penghiana tau. So husalahok ko curiga ale torobdo na jatuh cinta tuau bolo-bolo nai. Ale unang mapalubiyu daftar dinda mau. Lagu gombal yang luar biasa yang seringkali diperhadapkan antara cinta manusia dibanding-bandingkan dengan cinta kepada Tuhan. Sotung lasenu non efek daripada paranoid. Jujur sejujur dijujurna hasian. Kata hasian mana so terjalung kita kemangate. Dak penghiana tau tar semua mantan mi. Tuhan tidak pernah menyatakan dirinya adalah Allah yang setia. Tetapi kita manusia ciptaannya harus mampu menyatakan. Karena apa yang telah kita terima, karena keselamatan yang telah kita terima, maka Tuhan itu harus kita muliakan, Tuhan itu harus kita puji dan Dia layak untuk mendapatkan. Andai manusia tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Dan pola didok debata burju maho na burju dua. Memang Tuhan itu baik. Kesetiaan itu adalah haburjuan akamang akainang. Molotuk pedidok somone lagui dak kusalaho ko curiga. Tapi memang manusia bisa dikatakan kebanyakan tidak setia. Hasatiaun ni debata, haburjuon ni debata, ngolu namar haburjuon bukan berarti Allah tidak menjalankan keadilan. Ini juga Allah tetap menjalankan hukum yang telah diberikan kepada alam ini, termasuk kepada manusia. Unang dietong rohatta molo jung sadia ala holong rohanat di rohani debata tu hita ala burju debata tu hita tole ma para siro ada debata di kita, sehingga kita memandang bahwa Allah itu bisa diperintah, sehingga kita memandang seakan-akan kita berkuasa untuk memaksa Tuhan itu untuk mengalihkan segala tantangan, segala penyakit dari kita. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Haburjuan ni debata boy doi sian hukum alami naik ko padalanan ni debata hobaratu sakapna songon naidok na iko sau dolo moni roham dan sakap ni hajol maun ala buasa do ikut di papita debata jol mai dibain hukum naiko mardalan. Itulah yang dikatakan dengan keadilan yang bermakna. Sakapna asa lampa pitahon akan aporsiai asa pita asa malua akan aporsea asa mangolu akan aporsea asa mangolu akan nasadia. Semua itu karena kasih Tuhan. Naso jadi mate akan aporsea. Itu dia. Naso jadi akamang Tuhan matean akan aporsia di mana alai asa hanguluan saling dirinya. Allah dia kadonganan holongan di bagasan Kristus Yesus nunga mardala tiki para siadi asalam tapajonok manguluta tu debata dangadong be alasatta madok di bagasan hamaolo doha menuai sehingga dang boy patuduh pamuji tu debata di bagasan hamaolo doha menuai dangadong dalan nami pasohoto diri lam pamuji lapa patuduhan pamujion nami tu debata dang boy ala namar sahi tau dang dohonom mauliate tu debata
sakap ni debatado portidion nama saon dalam papitahon akan aporsei manangise na porsea jala sadia say na mangulu maibana di adopan ni debata unang tadok hanguluanon sa guru di haporsiota belum tentu juga molo asiroh ani debata di kita paluon na do kita unang dota boto nang lam sego portidion nang lam mardalan ari nung alam martua portidion nung alam majonok ari ni Tuhan hapehi talam madau siang ibadah taboto do gudang pergumulatta hape kita malah semakin cuek semakin menjauhkan diri dari Tuhan malah kita semakin menyakitkan perasaan Tuhan semakin menyalahkan Tuhan. Tabotor godang tantangan tak adopi, tetapi kita semakin menyalahkan Tuhan itu. Percayalah zamannya bukanlah lagi untuk mencari Tuhan saja. Sekali lagi, bukanlah zaman ini zaman untuk mencari Tuhan lagi, melainkan hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Bukanlah hanya bertahan pada dunia kepura-puraan, tetapi dunia yang menyatakan kembalilah pada Tuhan. Bukanlah lagi bertahan merasa kuat, tetapi sadarlah kita kalau kita memang benar-benar hanya membutuhkan Tuhan. Inilah yang dikatakan dengan kesetiaan itu. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertahan sampai akhir itu adalah orang yang hidupnya masih dalam kesetiaan. Aiganu pala nasatia ima akan aporsea jala haposa di debata. Orang-orang yang bisa dipercayai Allah haposan di ganu ugasan. Haposan di pardonga saripeon, haposan dia kaulaon, haposan dia kaugasan sileu-leu di debata. Haposan nang dia ka profesina, haposan di jabatanna, haposan di silehon-lehon nya ka debata marhita katohononna. Haposan dia ka dengan bahasa asing dia sudah arot tanah pinasa di batatu ita. Haposan dia ka pariana konon, haposan di ulau dia pena pinasa di batatu ita. Ima nanidokna. Haposan Allah setia kita di debata. Mangulu mahita saliling mangulu di portidion. Tu debatama tapasahat mulutta. Amin. Horas madita.